Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Nah, Amal berharap semoga teman-teman senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan dan kelancaran untuk menjalankan ibadah puasa di tahun kali ini hingga akhir. Amin Allahumma amin. Nah, kali ini dari kelompok 6 akan membahas tentang saham syariah. Nah, sebelum membahas tentang saham syariah, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama ada Noni Pradipta Devi, yang kedua ada Andrian, yang ketiga ada Asmi Fakih Ma'ruf, dan yang keempat ada saya sendiri, yaitu Amalia Demikias. Teman-teman, sebelum kita memulai tentang pembahasan saham syariah, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga apa yang kelompok 6 paparkan ini bisa teman-teman mudah memahaminya dan Allah ridhoi ilmu kita. Amin Allahumma amin. Nah, di pembahasan saham syariah kali ini yang akan kelompok 6 bahas adalah yang pertama tentang pengertian dan konsep saham syariah itu sendiri. Lalu ada tipe-tipe saham syariah, lalu ada screening saham syariah, lalu ada indeks saham syariah, dan beberapa informasi terkait saham syariah itu sendiri. Jadi teman-teman stay tune dan let's check this out. Langsung saja yang materi pertama mengenai pengertian saham syariah. Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan dan pemegang saham memiliki hak klaim atau penghasilan dan aktiva perusahaan. Cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Materi selanjutnya yaitu tipe saham syariah. Saham syariah dibagi menjadi dua tipe, yaitu tipe saham syariah aktif dan tipe saham syariah pasif. Yang pertama, tipe saham syariah aktif. Berdasarkan POJK nomor 17 POJK-4-2015, saham syariah aktif adalah perusahaan publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha komitmen dan perusahaan publik sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan saham syariah pasif berdasarkan peraturan PAPEPAM LK Romawi 2.LK.1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah terbaru, yaitu Kepstrip 208-BL-2012. Saham syariah pasif adalah komitmen dan perusahaan publik yang tidak menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha dan perusahaan publik sesuai dengan prinsip-prinsip syariah namun memenuhi kriteria. Adapun kriteria saham syariah pasif, yaitu terdapat dua macam kriteria saham syariah pasif, yaitu kriteria kualitatif dan kriteria kuantitatif. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai screening saham syariah. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu business screening dan financial screening. Untuk business screening tidak melakukan kegiatan usaha antara lain sebagai berikut. Pertama, perjudian dan sejenisnya. Kedua, perdagangan yang dilarang. Ketiga, jasa keuangan ribawi. Keempat, jual beli risiko yang mengandung unsur gharar atau masir. Untuk yang kelima, produksi atau distribusi barang haram merusak moral atau mudarat. Dan yang terakhir, transaksi suap. Kemudian untuk yang financial screening, di sini dijelaskan bahwa total utang berbasis bunga dibandingkan total aset tidak lebih dari 45%. Pendapatan non halal dibandingkan total pendapatan tidak lebih dari 10%. Terima kasih. Nah, setelah materi tentang pengertian dan konsep saham syariah, tipe-tipe saham syariah, dan tentang screening saham syariah, lalu kita ada di materi terakhir, yaitu tentang ISSI atau Indeks Saham Syariah Indonesia. Nah, menurut teman-teman, ISI itu apa sih, atau Indeks Saham Syariah Indonesia itu apa sih?
Di ISSI atau Indeks Saham Syariah Indonesia adalah indeks saham yang menjadi indikator utama yang dapat menggambarkan kinerja seluruh saham syariah yang tercatat di BEI atau Bursa Efek Indonesia. Nah, indeks saham syariah Indonesia ini diluncurkan pada tanggal 12 Mei tahun 2011. Lalu jumlah saham syariah yang tercatat di BI itu saat ini adalah 214 saham syariah. Jadi, ISSI ini adalah fungsinya itu sebagai indikator dari kinerja pasar saham syariah yang ada di Indonesia. Lalu di dalam ISSI ini ada yang namanya konstituen isi. Nah, konstituen isi ini adalah seluruh saham syariah yang tercatat di BI, di BEI, dan masuk ke dalam daftar efek syariah atau DES yang diterbitkan oleh OJK. Artinya BI itu tidak melakukan seleksi saham syariah yang sudah masuk ke dalam isi. Lalu konstituen isi ini nanti akan diseleksi ulang sebanyak 2 kali dalam setahun, yaitu di bulan Mei dan November mengikuti jadwal review DES atau daftar efek syariah. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak hingga akhir. Lalu kami dari kelompok 6 mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang teratur. Lalu kesalahan itu datangnya dari kami dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika ada pertanyaan, boleh langsung teman-teman ajukan di grup WhatsApp. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.